Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengukuran Performa Inovasi yang bersumber dari buku Provide K. Ahmed dan Charles D. Shepard tahun 2010 yang berjudul Innovation Management, Konteks, Strategik, Sistem, dan Proses. Saya M. Ardi Zailani dan rekan saya Ardiansyah dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Outline yang ingin kami sampaikan yaitu hasil pembelajaran, manajemen kinerja dan konteks bisnis modern, dilema pengukuran, pengukuran kinerja dan inovasi, serta kesimpulan. Dalam hasil pembelajaran diharapkan setelah memahami ini adalah setelah mempelajari ini kami berharap memahami peran mengukur kinerja, evolusi sistem pengukuran kinerja bisnis, kerangka kerja dan metodologi, tingkatan pengukuran, jenis pengukuran dan metrik pengukuran inovasi, serta hubungannya dan karakteristik sistem pengukuran. Pandangan populer tentang bisnis adalah bahwa bisnis menjadi dua bagian, yaitu salah satunya bagian otak kanan yang kreatif, di mana itu terdiri dari pengembang produk, pemasar, peneliti, dan lainnya yang memimpikan impian yang besar dan berpikir untuk masa depan. Bagian kedua adalah yang otak kiri, yang lebih rasional, terdiri dari analisis keuangan, akuntan, yang lebih melihat kepada perbandingan dan perhitungan di kertas kerja. Pengukuran pemicu utama ada tindakan. Hal ini menjaga pikiran dan energi masyarakat untuk tetap fokus pada penambahan nilai dan merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah rasa berpuas diri. Next. Nah, meskipun inovasi dianggap mendorong daya saing, tidak semua organisasi itu efektif dalam mengukur dan memonitor inovasi. Pengukuran penting karena membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menyoroti kekuatan, memungkinkan perbandingan dengan kinerja historis dan pesaing, mengungkap buruknya biaya implementasi strategi, kesenjangan antara tujuan dan pencapaian aktual. Pengukuran bisa menjadi kontraproduktif jika tidak diimplementasikan dengan baik. Berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi memiliki definisi dan penggunaan pengukuran yang berbeda-beda, seperti manajemen sumber daya manusia yang menggunakan pengukuran untuk penilaian internal, dan akuntan yang berfokus pada pelaporan eksternal. Nah, dari sudut pandang sistem, pengukuran kinerja adalah proses untuk menentukan sejauh mana organisasi, baik itu individu ataupun proses, berhasil mencapai tujuannya. Ini melibatkan perhatian pada input, output, dan proses atau aktivitas organisasi yang ditentukan. Pengukuran digunakan untuk menilai apakah tujuan strategis itu tercapai dan memberikan dasar objektif untuk mengevaluasi kinerja. Metrik pengukuran dibangun untuk mencerminkan hasil yang diinginkan. Nah, memberikan umpan balik yang memotivasi perbaikan, berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan, fleksibilitas, dan produktivitas. Untuk dapat menjadi berguna, pengukuran kinerja harus memiliki metrik pengukuran dan memungkinkan perbandingan yang terjadi. Seperti yang telah disampaikan tadi, produktivitas dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitasnya. Pengukuran kinerja harus mencakup semua aspek keputusan bisnis untuk mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan, serta memerlukan disiplin dan pendekatan metodologi yang sistematis untuk mengimplementasikannya. Nah, bagaimana pengukuran itu yang baik dilakukan? Yaitu pertama harus kepastian tujuannya jelas, benar dan tepat. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Yang keempat adalah visibilitas proses. Yang kelima adalah visibilitas kemajuan, dapat menangkap seberapa besar atau seberapa baik pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam adalah fokus pada nilai tambah inti. Yang ketujuh adalah fokus pada perbaikan pengukuran harus dapat memberikan umpan balik. Nah, fase dari pengukuran kinerja itu terdiri ada 3, yaitu fase 1, fase tindakan tradisional, fase 2 adalah tindakan non-tradisional, dan fase 3 tindakan terpadu. Ciri yang pertama, yang fase 1 adalah dia berdasarkan sistem akuntansi yang tradisional.
memiliki format yang tetap, jarang bervariasi antar lokasi dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan yang non-tradisional fase kedua, dia berdasarkan strategi perusahaan. Dia terutama untuk tindakan yang non-finansial, bervariasi antar lokasi, dan berubah seiring waktu dan seiring perubahan. Dan yang fase ketiga, ini teknik pengukuran dengan menggunakan pelaporan yang lebih strategis atau smart, menggunakan kinerja kuantum, model pengukuran, serta sistem pengukuran yang strategis dan manajemen berbasis aktivitas. Nah, sistem pengukuran kinerja itu harus bagaimana, harus saling mendukung dan konsisten dengan tujuan operasi bisnis yang diinginkan. Kemudian informasinya melalui tindakan yang sedikit dan sesederhana mungkin. Terus mengungkap seberapa efektif kebutuhan dan harapan pelanggan yang dipenuhi, serta menyediakan serangkaian pengukuran untuk setiap komponen organisasi, sehingga menunjukkan kepada seluruh anggota organisasi bagaimana keputusan dan aktivitas mereka mempengaruhi kinerja dari sebuah bisnis, dan mendukung pembelajaran organisasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Proses sistem pengukuran kinerja itu dimulai dari menentukan misi, goals, kemudian menerjemahkannya menjadi target, kemudian diukur performance-nya saat menjadi target dan disetujui prosesnya, kemudian hasil akhirnya adalah reward, baik itu berupa keberlanjutan dan keberlangsungan sistem. Nah, pengukuran kinerja tradisional itu lebih berfokus pada hasil, atau output. Namun ada faktor-faktor penyebab yang bisa beragam di luar itu, termasuk unsur seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, sistem strategi, komunikasi, dan yang lainnya. Pengukuran berbasis proses itu sendiri terdiri dari efisiensi, efektivitas, kemudian proses konsistensi, dan kualitasnya. Sedangkan yang berbasis output atau hasil itu lebih kepada, kepuasan pelanggan, akan menciptakan kepuasan pekerja, eee, performance produk, dan performance keuangan. Jadi mereka kedua sistem ini, berada pada basis yang berbeda dengan, ciri-ciri yang berbeda. Next. Nah, kadangkala pengukuran itu masih gagal untuk mengembangkan sistem yang unggul, ada beberapa penyebabnya. Di antaranya itu gagal untuk mendefinisikan, gagal untuk menghubungkan kinerja dengan prosesnya apa, serta gagal yang paling utama itu mendefinisikan batasan dari prosesnya. Kemudian takut bahwa pengukuran akan merusak prioritas kinerja, takut untuk mengungkap hal kinerja yang buruk sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Kemudian merasa bahwa pengukuran akan mengurangi otonomi mereka. Selanjutnya untuk sistem metriknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kerangka kerja dan metodologi pengukuran kinerja terpadu, ini sendiri ada beberapa kerangka kerja. Yang pertama, kartu skor bisnis seimbang atau balance business scorecard. Balance scorecard tidak hanya menggunakan matriks keuangan, tapi juga mengintegrasikan dengan indikator operasional tambahan dalam 3 dimensi kinerja, yaitu kepuasan pelanggan, proses internal, dan juga aktivitas inovasi dan perbaikan. Dalam balance scorecard ada 4 perspektif kinerja utama. Yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua perspektif customer, yang ketiga perspektif internal dan juga bisnis, dan yang keempat adalah perspektif inovasi dan pembelajaran. Masing-masing perspektif memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap kinerja perusahaan sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih luas daripada hanya matriks keuangan. Nah, yang kedua framework adalah pengukuran strategis dan teknik pelaporan atau SMART. SMART berusaha menerjemahkan tujuan strategis dengan menghubungkan matriks tingkat strategis yang tinggi dengan matriks tingkat operasional yang lebih rendah. Sistem SMART dimulai dengan mendefinisikan visi perusahaan, kemudian visi perusahaan diuraikan menjadi tujuan pasar dan keuangan, selanjutnya diterjemahkan kembali menjadi tujuan bisnis untuk mencapai kepuasan pelanggan, fleksibilitas, dan juga produktivitas. Nah, tujuan operasi bisnis kemudian diuraikan lagi lebih lanjut eh, menjadi tujuan tingkat proses tertentu dalam hal kualitas, pengiriman, waktu proses, dan juga pemborosan atau waste.
Untuk setiap tujuan, objektif atau kriteria digunakan satu ukuran. Yang ketiga, model pengukuran kinerja kuantum atau QPMM. QPMM menyoroti sistem yang menggambarkan cara memecah tujuan korporat menjadi tujuan tingkat yang lebih rendah yang terkait dengan fungsi proses. Kuncinya dipantau dengan kinerja dengan melacak output proses, input, dan juga aktivitas proses. Nah, dalam melakukan hal ini, sistem dapat berfungsi sebagai metode untuk sistem perencanaan dan pengendalian yang terpadu. Matrik QPMM diklasifikasikan sebagai matrik proses atau matrik output dan dibagi untuk mengukur 3 parameter kunci, yaitu kualitas, biaya, dan layanan. Nah, yang keempat, framework-nya adalah sistem pengukuran strategis atau SMS. Dikembangkan untuk membantu manajemen mendefinisikan dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang strategi dan prioritas mereka. Langkah-langkah dalam mengembangkan SMS ini sendiri, yang pertama tentukan tujuan apa yang ingin dicapai, cocokkan ukuran dengan strategi, faktor keberhasilan kritis yang perlu kita fokuskan untuk mencapai tujuan, tentukan ukuran mana yang paling berguna, bagaimana memberikan umpan balik, dan siapa yang menjadi target audiens, prediksi hasil, apa yang akan berubah dan apa implikasi dari matriks perubahan, bangun komitmen dan inspirasi tindakan, siapa yang berkomitmen pada proses pengukuran, terus juga mengapa jika ada yang tidak mendukung, dan apa yang dilakukan untuk mendapatkan komitmen mereka. Yang terakhir adalah rencanakan langkah perbaikan. Setelah matrik dan sistem diterapkan, bagaimana cara meningkatkannya, improve, membuat lebih baik, dan menyesuaikan dengan strategi masa yang akan datang. 5. Performa pengembangan proses. Menurut beberapa peneliti, ada 3 fungsi kunci kesuksesan dalam komersialisasi produk. Yang pertama, kompetensi fungsional dari 3 fungsi: pemasaran, R&D, dan juga manufaktur, komunikasi yang kuat dengan pelanggan, dan pelaksanaan manajemen yang kuat. Untuk mengidentifikasi proses inti dan proses pendukung inovasi, diperlukan memberikan sumber daya manusia dan modal yang terlibat. Berdasarkan beberapa kriteria di atas dan juga penyesuaian kisah, dapat dikenali proses inti dan proses pendukung. Nah, untuk proses pendukung ini mulai dari penyediaan sumber daya manusia dan keuangan sampai pada memberikan kepemimpinan dan arahan manajemen puncak kepemimpinan. Nah, untuk di fase proses inti inovasi, mulai dari identifikasi konsep produk baru, pengembangan produk inovasi dalam proses manufaktur, pengembangan manajemen teknologi itu sendiri, sampai pada akuisisi teknologi. Nah, hasil pengembangan, pengukuran ini membantu dalam menentukan bagaimana setiap proses pengembangan mempengaruhi hasilnya. Output dari proses pengembangan dipetakan dalam 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu kinerja produk, yang menilai sejauh mana produk mencapai standar kinerja fungsional yang diinginkan oleh pengembang. Dimensi kedua adalah kinerja pasar produk, yang menilai sejauh mana produk tampil dibandingkan dengan pesaing di pasar. Dan dimensi ketiga adalah kinerja proses, yang menilai sejauh mana proses inovasi secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Tipe-tipe strategi bisnis menurut Mills dan Snow. Yang pertama, prospektus. Ini adalah perusahaan yang menghargai menjadi yang pertama, meskipun tidak semua upaya terbukti menguntungkan. Analiser, perusahaan ini jarang menjadi yang pertama, namun berhasil mendapatkan pangsa pasar yang signifikan dengan mengikuti atau meniru pesaingan utama. Defender, ini adalah perusahaan yang mencoba untuk mengamankan posisi mereka dengan niche yang aman, dengan produk yang layannya relatif stabil. Dan reaktor adalah perusahaan yang sangat pasif terhadap perubahan dan gagal secara agresif mempertahankan produk. Nah, dalam performa bisnis perusahaan, pengukuran bisa jadi berbasis keuangan, biasanya meliputi 2 area, yaitu rasio dari profitabilitas dan juga dari rasio aktivitas. Nah, selain itu ada 3 kategori pengukuran yang saling terkait dalam performa bisnis perusahaan. Yang satu, pengukuran tingkat proses. Kedua, pengukuran tingkat produk sampai pada pasar. Yang ketiga, pengukuran tingkat bisnis atau perusahaan. Poin-poin penting dalam membuat sistem pengukuran berhasil: pertama, peran manajemen puncak yang strategis, integrasi pengukuran dalam strategi inovasi, komitmen manajemen puncak dalam menciptakan iklim positif, komunikasi efektif dari atas ke bawah, sistem dan proses yang jelas,
Nah, terus ada juga penerapan penilaian kematangan pada kerangka kerja pengembangan produk baru atau NPD. Nah, model kematangan maturity model digunakan untuk membantu manajemen memahami sejauh mana kemampuan mereka dibandingkan dengan pesaing. Nah, kesimpulan pada paper pengukuran performa inovasi ini, yang pertama, pengukuran performa penting bagi perusahaan untuk menilai dan meningkatkan kinerja. Pengukuran harus memberikan informasi kepada manajer inovasi untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Keseimbangan antara pengukuran proses online dan hasil yang diperlukan untuk kesuksesan inovasi. Yang keempat adalah kerangka pengukuran kinerja terintegrasi seperti badan scorecard dapat membantu menciptakan keseimbangan pengukuran kinerja. Yang kelima, implementasi pengukuran harus dilakukan secara sistematis di seluruh spektrum aktivitas inovasi. Demikian paparan presentasi dari kelompok kami mengenai pengukuran performa inovasi. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.